alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau di hadis nomor 81, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala khatta lana Rasulullah khattan bi yadihi thumma qala hada sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi wa qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih wa qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Rawahu Ahmad wa Darimi wa Nasa'i. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan Imam An-Nasa'i. Kata beliau dari Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qatta lana Rasulullah qattan biyadi. Rasulullah pernah menggariskan untuk kami sebuah garis dengan tangannya. Dia belum menggaris sebuah garis dengan tangan. Kemudian belum berkata, inilah jalan Allah. Satu garis dengan tangannya dan belum berkata, ini jalan Allah. Tsumma qatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi menggaris garis-garis di kanan dan di kirinya. Jadi sudah di garis yang lurus, kemudian Nabi garis lagi kanan dan kirinya. Dan belum berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan. Ala kulli sabilin minasy syaitan. Di atas setiap jalan itu ada setan. Yad'u ilaihi, yang mengajak kepadanya. Jadi ada jalan yang lurus, ada jalan di kanan dan di kiri. Tidak ada satupun jalan di kanan dan kiri itu kecuali pasti ada syaitan yang mengajak kepadanya. Wa qara'a, dan Nabi membaca ayat, wa anna wala tattabi'us subula, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian akan berpisah dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bih. Demikian itu dia Allah wasiatkan kepada kalian. Jadi ini wasiat Allah. Supaya kita berjalan hanya di satu jalan, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Itulah wasiat Allah. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Nabi mengatakan Allah memperumpamakan kepada kita jalan yang lurus dan di kiri kanannya ada pintu-pintu yang terbuka, jalan-jalan yang bercabang, dan setiap jalan itu ada yang menyerunya. Di sini langsung memperjelas. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus itu. Tidak mengikuti jalan yang ke kanan dan yang ke kiri. Kalau kita mau selamat, harus ikut jalan itu. Bahkan kalaupun kita berselisih, kembalikan ke jalan itu. Jalan yang lurus tadi, Allah dan Rasulnya. Kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kalian berselisih pada suatu masalah, jangan langsung bilang, oh saya pilih kanan atau saya pilih kiri. Sementara ada jalan Allah yang lurus. Jika kalian berselisih pada suatu masalah, farudduhu, maka kembalikanlah. Kembalikanlah ilallahi wa rasul. Kepada Allah dan Rasulnya kita kembalikan. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Jangan, kalau saya begini, guru saya begini. Enggak, kembalikan. Kalau memang kita berselisih, kembalikan kata Allah.
kepada Allah, Quran, kepada Rasul, hadis. Apa kata Nabi? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu ciri orang beriman. Kepada Allah dan hari akhirat, selalu kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasulullah. Maksudnya masalah agama. Dzalika khairun, kata Allah, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Karena kalau masing-masing kita kembalikan ke guru kita, saya ke guru saya, Pak Haji Idrus ke gurunya, kapan kita bisa bersatu? Iya, kapan bisa kita menjalankan syariat ini tanpa ada perbedaan? Kalau masing-masing kita bertahan kepada guru masing-masing. Sementara Allah Subhanahu wa taala karena pasti kita berselisih, sudah menyarankan jalan keluar terbaik. Kalau kalian berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah. Masing-masing kita tanya dalil. Apa dalil kita, Pak? Iya, apa dalilnya? Quran, hadis. Jika kalian beriman, dzalika khair, kata Allah, itulah yang terbaik. Wa ahsanu ta'wila, dan kembali yang terbaik. Kalau kita kembali kepada Allah dan kita sudah sebutkan dalilnya, maka orang akan mudah terima, akan mudah menerimanya. Iya, kalau kita kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Ini yang beliau sebutkan. Kemudian kata beliau, wa an Abi Hurairah. Qala kana nasun min ashabin Nabi yaktubuna minat Taurah. Fadzakaru dzalika li Rasulillah. Faqala inna ahmaqa al-humqa wa adalla ad-dalal qaumun ragibu amma ja'a bihi nabiyyuhum ila nabiyyin ghairi nabiyyihim wa ila ummatin ghairi ummatihim. Thumma anzalallah awalam yakbihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Rawahul Ismaili fi mu'jamih wa Ibnu Mirdawai, diriwayatkan oleh Al-Ismail dalam mu'jamnya dan Ibnu Mirdawai. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, iya, ketika ada nabi mereka benci dan marah mereka ke umat selain umat nabinya. Iya, kali kitab. Bahwasanya kami menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran. Yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Apakah itu tidak cukup? Iya. Taurat, Injil, dan seluruh kitab sebelumnya itu tidak aman dari perubahan. Tidak dijaga. Sementara Quran tidak akan pernah ada yang mampu merubahnya. Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Dan dijamin sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, saya telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Agama sebelum kita tidak ada dalil begitu. Orang Yahudi saja kalau kepada kami turun itu ayat, kami akan berhari raya. Kalau seandainya turun ini ayat kepada mereka, mereka akan berhari raya. Tapi di agama mereka tidak ada ayat begini turun. Pada hari ini kami sempurnakan agama untuk kalian. Kami telah cukupkan nikmatku atas kalian. Dan saya, kata Allah, telah ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya Allah katakan, awalam yakfihim. Apakah belum cukup untuk mereka? Anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim. Bahwa kami telah menurunkan kepada mereka Al-Quran, dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmah. Sungguh dalam Quran itu ada rahmat. Wa dzikra, ada peringatan. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman sudah cukup itu.
Quran ada rahmat, ada peringatan. Ada peringatan. Ini tentunya membuat kita merasa puas dan cukup dengan apa yang kita punya berupa Quran. Dan tidak perlu kita menengok kepada selain kita. Karena mereka sendiri, iya, kalau tidak percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita, maka ashabun nar, penghuni neraka. Nabi sendiri yang bilang. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi bersumpah. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengarku bahwa ada namanya Muhammad telah diutus. Dia dengar dari umat ini. Yahudiun wala Nasraniun. Apakah itu juga Yahudi atau Nasrani? Tsumma yamut, kemudian dia mati. Walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang saya diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia dari penghuni neraka. Kenapa kita pergi menengok yang sudah dihukumi seperti itu? Kita malah meninggalkan kitab yang sempurna kita, yang di dalamnya terdapat segala sesuatu yang mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Mereka saja kalau tidak percaya kepada Nabi, Nabi bilang kana min ashabin nar, dia termasuk dari penghuni neraka. Dan Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadil ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengarku telah diutus. Yahudiun wala Nasraniun, Yahudi tidak pula Nasara. Tsumma yamut, kemudian dia meninggal. Walam yu'min billadzi ursiltu bih, dan dia tidak percaya terhadap apa yang saya diutus dengannya. Illa, kecuali kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Makanya Allah tanya, awalam yakfihim, apakah belum cukup bagi mereka? Apa Quran ini kurang sehingga perlu kita mencari yang lain tambahan? Apakah belum cukup? Itu pertanyaan Allah. Iya. Adna anzalna alaikal kitab, bahasanya kami telah turunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmah, sungguh dalam kitab kita itu ada rahmat. Jangan kita amalkan, kita hanya baca saja 1 huruf 10 kebaikan. Rahmat. Iya, kita baru baca alif lam mim, kita sudah mendapatkan rahmat. 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Bagaimana lagi kalau kita membaca yang lebih panjang? Lanjutkan ayatnya. Berapa kebaikan, berapa rahmat yang kita dapat? Wa dzikra liqaumi yu'minun, dan peringatan tapi bagi orang yang beriman. Kemudian beliau menutup dengan hadits yang terakhir. Wa an Abdillah ibn Thabit ibn al-Harith al-Ansari, dan dari Abdullah ibn Thabit ibn al-Harith al-Ansari, qala, beliau berkata, dakhala Umar ala Nabi, Umar masuk kepada Nabi, bi kitabin fihi mawadhi' minat Taurah, dengan sebuah tulisan di dalamnya ada beberapa tempat dari Taurat. Faqala, Umar berkata, hadhihi asabtuha ma'a rajulin min ahli kitab, a'riduha alaik. Ini saya dapatkan dari seorang laki-laki dari ahli kitab. Saya memperlihatkan kepada.
Fataghayyara wajhu Rasulillah. Apa yang terjadi? Berubah wajah Rasul. Berubah. Dan Nabi kalau marah, terlihat di wajahnya. Sebagaimana kalau beliau bahagia, terlihat juga dari wajah. Berubah wajah Rasulullah SAW, taghayyuran syadidan, lam ara mithlahu qat, dengan perubahan yang sangat, dan saya tidak pernah melihat seperti itu berubahnya. Faqala, beliau berkata, faqala Abdullah ibn al-Harith li Umar. Maka berkata Abdullah ibn al-Harith kepada Umar, ama tara wajah Rasulullah. Tidakkah kamu melihat wajah Rasulullah? Faqala Umar, ketika belum melihat wajah Rasulullah, maka Umar langsung berkata, beliau sadar bahwa ini salah. Ini tidak benar ini. Masa Rasulullah membawakan kepada kita Al-Quran, terus kita pergi perlihatkan Taurat. Rasulullah marah, kelihatan di wajahnya. Dan Umar dikasih tahu oleh sahabatnya, tidakkah kamu melihat kepada wajah Rasulullah? Ketika Umar melihat, maka langsung dia berkata, radina billahi rabban. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kami. Wabil islami dina. Kami ridho Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiya. Dan Muhammad, kami ridho Muhammad sebagai nabi kami. Fasurriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faqala law nazzala Musa fattaba'tumuhu wa taraktumuni adlaltum. Masya Allah. Maka mundurkan hal itu dari Rasulullah yang dia perlihatkan tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Musa turun, Musa bangkit kembali, kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan saya, kata Nabi. Musa hidup kembali, kalian pergi ikuti Musa dan meninggalkan saya, la dhalaltum, sungguh kalian sesat. Nabi yang bilang sesat. Jadi tidak perlu kita merasa tersinggung dan merasa alergi dengan kata sesat. Memang dari dulu Nabi bilang sesat kalau orang salah. Maka kalian telah sesat. Ana haddukum minan nabiyyin wa antum haddi minal umam. Saya ini bagian kalian lah dari para nabi. Saya ini bagian kalian. Artinya tidak perlu kalian cari nabi lain. Ini saya sudah bagian kalian, untuk kalian. Wa antum haddi minal umam. Dan kalian juga adalah bagianku dari umat-umat sebelumnya. Artinya masing-masing sudah ada umat. Setelah diutus Nabi Muhammad, harus kita percaya Nabi Muhammad. Tidak boleh kita percaya kepada Musa lagi, Nabi Musa. Tidak boleh kita percaya lagi kepada Nabi Isa. Tidak boleh lagi kita percaya. Bukan kita tidak beriman terhadap Nabi yang diutus, bukan. Tapi kita beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita. Kita beramal dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita. Ini hadits rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq wa Ibnu Sa'ad wal Hakim fi Al-Kunah. Ini sudah jelas semuanya bahwa kita sebagai umat manusia ini telah diwajibkan untuk kita beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kita. Dan beramal di atasnya. Berkeyakinan di atasnya, berucap dan berbuat di atasnya. Dan itu masuk juga dari bagian dari hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuki nanti insyaallah setelah ini. Bab haknya Nabi kita. Nanti akan disebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits dari Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan haknya Nabi kita Muhammad SAW
Kemudian nanti ada bab ya bagaimana Nabi SAW memberikan semangat kepada kita untuk berpegang dengan sunnah. Tadi kan kita bercerita dari beberapa pertemuan ini harus kita berpegang dengan Al-Quran. Nah, nanti setelah dibahas haknya Nabi, maka kita akan melihat bagaimana Nabi kita menganjurkan kita dan menekankan serta mewajibkan kepada kita untuk berpegang dengan sunnah. Hadits yang belum bawa. Wallahu alam, kita cukupkan dulu. Kita masuk di tanya jawab. Silakan Pak. Jadi begini Pak, syariat sebelum kita itu adalah apa yang diakui oleh syariat kita, kita ikuti. Bukan karena sebelumnya, tapi karena Nabi kita anjurkan. Kan syariat kita ini adalah muhaimin. Dialah penentu syariat sebelumnya. Kalau dibenarkan, maka kita amalkan. Kalau tidak dibenarkan, kita tinggalkan. Karena kadang sudah diganti dengan yang lebih bagus. Seperti puasanya Nabi Daud. Ya Nabi syariatkan juga kepada umatnya. Bukan kita beramal dengan syariatnya Nabi Daud. Beramal dengan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu. Ya, lewat nih Pak. Iya. Alhamdulillah. Kan sudah kita bahas nih. Kita cukup dengan apa yang diturunkan pada kita. Kalau Musa hidup, tidak boleh kita begitu. Jangan pengikutnya Musa. Musa hidup kata Nabi. Kalau kita ikuti dia, kita sesat. Jadi apa yang kita katakan kepadanya? Ini yang Nabi katakan. Bukan pengikutnya Musa, Pak. Bukan ulamanya Yahudi, bukan ulama ahli ibadahnya Nasara. Bukan. Musa saja turun dari langit, hidup kembali. Hidup kembali. Kemudian kalau ada di antara kita mengikutinya, meninggalkan Nabi Muhammad, sesat. Itu sudah Nabi bilang gitu. Sesat. Seperti itu. Haji terus. Tidak ada masalah tak? Karena dunia kalau karena kejadian bangsa Arab yang melampaui batas atau keberadaan Nabi atau karena bahasa Arab yang disempurna dan seluruh bahasa yang ada khususnya bahasa Nabi yang sebelumnya. Baik, Masya Allah. Jawaban yang paling ringkas terkait dengan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah paling tahu di mana dia akan menurunkan risalahnya. Jadi kita ketika mendengarkan ayat ini, tanpa kita cari seperti yang disebutkan oleh Pak Haji Idrus tadi, pokoknya kita percaya kepada Allah. Allah menurunkan di daerah mana yang diinginkan, dan di siapa yang diinginkan. Dan bukan karena Arab, Pak. Ini Quran diturunkan di Arab bukan karena Arab. Karena syariat Nabi kita adalah untuk Arab dan Ajam.
Arab dan non-Arab. Arab dan non-Arab. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menggali pun hikmahnya. Tanpa kita gali hikmahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana dia turunkan risalahnya. Kepada siapa? Itu diberikan. Sama ketika zamannya Nabi Musa. Kan ada banyak nabi. Karena Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi. Iya, dipimpin oleh nabi. Bahkan Allah waktu itu ada Harun, saudaranya Nabi Musa. Yang lebih fasih lisannya. Sampai Musa juga begitu bilang. Saudaraku Harun lebih fasih bicara daripada saya. Tapi Allah turunkan kepada Musa. Bukan kepada Harun. Itu Taurat. Itu menunjukkan bahwa Allah yang tahu hal itu. Tentunya Allah yang mengetahui hikmahnya. Walaupun kita hanya bisa berdalil dengan kita hanya menggali keutamaan. Utamanya Nabi Muhammad karena dia yang dipilih untuk menyampaikan risalah terakhir. Utamanya bahasa Arab karena dia adalah bahasa yang dipilih oleh Allah dari seluruh bahasa. Padahal kitab-kitab sebelumnya tidak berbahasa Arab. Itu seperti itu Pak. Kita gali setelahnya. Adapun hikmahnya Allah lebih tahu di mana dia akan letakkan risalahnya. Wallahualam. Yang menyatakan manusia tercipta dalam posisi lemah. Kalau tidak salah ingat, kita bergerak. Apakah di sini tidak lemah? Termasuk lima cakwa. Masya Allah. Pokoknya. Masya Allah. Jadi apa yang mau dibilang ini? Iya. Jadi memang ayatnya itu kan wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah segala-galanya. Semuanya. Tidak ada yang kuat. Iya. Lemah semuanya. Termasuk syahwat. Semuanya Pak. Tidak ada yang dikecualikan di ayat itu. Tidak ada yang dikecualikan. Semuanya lemah. Iya. Seperti itu. Terakhir. Pada posisi mana dan kondisi apa? Saya atau aku dalam posisi mana dan kondisi mana? Allah mengatakan kami. Baik. Jadi dalam Al-Quran, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan saya, kadang juga kami. Kadang juga kami. Dilihat dari ayat-ayat yang ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kami itu ketika di maqam at-ta'zim, tempat pengagungan. Allah ingin mengagungkan dirinya di situ. Kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Cuman ini penggunaan dhamir yang dibahas. Penggunaan kata ganti yang dibahas oleh ulama bahasa. Kita, misalnya Pak Haji Idrus, berbicara di hadapan orang, Pak Haji Idrus sebagai ketua. Pasti Pak Haji di tempat ramai orang, pasti akan bilang, kami yang berbicara di sini, itu mengagungkan diri. Itu dalam masalah konteks penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti. Makanya para ulama rahimahumullah dari ulama tafsir menjelaskan penggunaan kami itu adalah fi maqamit ta'zim, di tempat-tempat di situ pengagungan kepada Allah. Allah mengagungkan dirinya di situ. Allah mengagungkan dirinya di situ. Seperti tadi ayat yang kita baca terkait dengan menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab, Quran. Allah katakan, inna, sungguh kami
Artinya agungkan Allah dengan percaya kepada kita. Yang menurunkan ini maha agung, maha besar, maha sempurna. Seperti itu. Baik, berarti aman kita ya. Pindah lagi. Silakan Pak Jusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayat yang terakhir mengatakan bahwa berarti itu kan sempurnakan, berarti cukup sempurna agama kita ini. Pertanyaannya sekarang, kita tidak mengetahui yang mana yang dikatakan cukup. Karena sekarang ini juga banyak istilahnya, apakah agama ini ditambah atau tidak. Contoh, kita ambil yang sekarang Maulid. Maulid pada waktu itu belum ada. Kita menambah lagi itu. Jangan lain. Iya, berarti itu tambahan, Pak, yang orang tambah. Jadi yang cukup itu kan ayat, Pak, turun saat Nabi haji terakhir. Ayat tadi itu. Itu Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu kan ayat terakhir, itu turun saat Nabi haji, Pak. Nabi itu haji tahun ke-10 Hijriah. Saat belum wukuf di Arafah. Turun itu ayat. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Pulang dari haji itu, Nabi wafat. Dan beliau telah berkhutbah di Mina. Di hadapan ribuan manusia. Apakah saya sudah sampaikan? Mereka semua mengatakan, engkau telah sampaikan. Maka Nabi bilang, Allahumma syahad. Ya Allah persaksikannya. Bahwa beliau sudah sampaikan semuanya. Makanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, demikian pula para imam yang lain mengatakan, apa yang bukan di masa itu sebagai agama, maka di masa kita sekarang bukan agama. Walaupun orang anggap itu agama. Itu dia. Dan Nabi sudah jauh hari mengingatkan. Waktu belum menasihati sahabat, nasihat perpisahan. Yang dikatakan oleh Al-Irbad bin Sariyah bahwa mengalirkan air mata, menggetarkan hati. Di antara yang Nabi ingatkan adalah alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Dan beliau ingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara yang diadakan baru. Apa itu perkara yang diadakan baru, yang bagaimana itu? Yang Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Itu siapa yang melakukan sebuah amalan, perbuatan, tidak di atas perkara kami. Tidak ada di dalam sejarah 23 tahun itu dilakukan. Fahorodun, maka kata Nabi, dia ditolak. Berarti itu bukan perkara agama. Itu yang dimaksud sempurna, Pak. Selama 23 tahun. Yang Nabi sampaikan. Apa yang 23 tahun ini bukan sebagai agama, Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak lakukan, Nabi tidak benarkan. Maka pada hari ini bukan agama. Jadi tidak harus Nabi ucapkan, Pak. Nabi tidak lakukan, Nabi tidak ucapkan, Nabi tidak benarkan. Maka bukan agama, karena sudah sempurna. Berarti yang kita sebutkan tadi itulah tambahan. Kalau kita tanya kembali ke belakang, Nabi lakukan nggak dalam 23 tahun? Begitu saja. Kalau dia bilang Nabi tidak lakukan, oh mungkin Nabi tidak merayakan untuk dirinya sendiri. Baik, apakah Abu Bakar melakukannya? Karena beliau berkuasa setelah Nabi SAW 2 tahun. Kan yang paling cinta Rasulullah Abu Bakar. Tapi dia tidak lakukan. Umar berkuasa setelah Abu Bakar 10 tahun. Dia tidak lakukan itu. Siapa yang paling cinta Rasulullah? Umar bilang, kami ridho kepada Allah, ridho Islam, ridho Muhammad.
Beliau adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah melebihi dirinya sendiri. Melebihi dirinya sendiri. Dia ngomong begitu di hadapan Rasulullah. Umar selama beliau berkuasa pas 10 tahun, tidak ada sama sekali beliau lakukan. Utsman, menantu Rasulullah, dua putrinya Rasulullah jadi istrinya. Setelah satu meninggal, dia nikahi lagi satu. 13 tahun berkuasa. Tidak pernah melakukan. Ali 4 tahun berkuasa. Tidak pernah melakukan. Hasan Hussein tidak pernah melakukan. Siapa pertama sekali melakukannya? Yang pertama sekali melakukannya adalah pemerintah di masa kekuasaan yang siapa itu? Fatimiyah. Yang mereka sebutkan pemerintahan Fatimiyah. Yang waktu itu yang berkuasa Syiah Rafidhah. Itulah yang pertama sekali melakukan bid'ah ini. Jadi tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini orang-orang yang paling cinta, Pak. Kalau kita ngomong sekarang ini saya cinta tak sekali setahun. Cinta sekali setahun, Pak. Iya, itu pun kalau karena ada telur. Iya. Enggak ada. Pokoknya kalau hari itu bukan agama, hari ini bukan agama. Karena sudah sempurna. Ibadah saja. Kalau di luar ibadah misalnya penambahan yang bukan ibadah. Contoh, pelemparan jumrah. Dulu kan cuma tiang. Sekarang sudah diperpanjang. Berarti juga bukan ibadah juga. Nah, jadi bukan diperpanjang, Pak, diperluas tempatnya. Adapun dilempar tetap tiang itu. Iya. Kan begitu, Pak. Tidak ada yang diubah kan? Yang diubah sekarang adalah medannya. Ini kan dunia, Pak. Yang ditambah bukan agama, tapi agamanya kan lempar jumroh. Yang salah itu, Pak Haji, syariatnya lempar jumroh, dia pergi lempar di Mina, di Arafah, lempar Jabal Rahmah. Itu yang salah. Kan tetap lempar jumroh. Tempat lempar jumroh itu tetap sama. Cuma dibuat berlantai. Untuk memudahkan karena kaum muslimin sudah banyak. Kan tetap yang dilempar adalah jumroh. Sama dengan sekarang tawaf sa'i. Kita bisa tawaf lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena tempat kita tawaf masih di tempat yang sama. Cuma dibuat bertingkat. Berarti yang dibuat bertingkat itu adalah bukan tawafnya. Kalau ada orang tawaf lebih dari 7 kali, baru bid'ah. Baru salah. Tapi kalau tempat tawafnya, tempat sa'inya dibuat bertingkat, tetap kita mengelilingi Ka'bah, tetap kita sa'i dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa. Tidak ada masalah. Karena yang diubah bukan tawaf dan sa'inya, tapi tempatnya saja diperluas. Berarti yang diperluas dunianya. Kalau dunia, silakan kita perluas. Kalau agama, enggak boleh kita perluas. Terakhir, dari tadi tahu. Bagaimana ketika misalnya kita masuk di masjid, imam sudah mengucapkan takbir itu, Allahu Akbar, kita pasti dalam sholat itu kita bertakbir, baru bertakbir belum sempat rukuk, itu sudah bertakbir. Apakah kita terhitung satu rakaat atau pada saat itu? Tidak dapat kalau begitu. Karena harus dapat imam ruku. Seperti hadits Abu Bakar. Belum datang ke masjid, Nabi sudah ruku. Akhirnya belum masuk pintu, langsung ruku di pintu. Baru sambil jalan. Jadi Nabi tidak menyuruhnya untuk menambah. Karena dia sudah dapat imam ruku. Walaupun yang salah adalah dia ruku di pintu. Itu yang Nabi perbaiki. Kalau kamu datangi sholat, tenang, wibawa. Jadi yang diperbaiki itu adalah belum ruku di pintu sambil jalan. Iya.
Bukan masalah dapat 1 rakaat. Jadi harus dapat ruku. Adapun kita takbir Allahu Akbar, imam juga bangkit, enggak dapat. Baik, kita cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum.